Namaku Marni, aku adalah seorang ibu rumah tangga, yang berusia 44 tahun. Suamiku namanya Pras, usia 47 tahun, seorang pegawai pemerintahan di kota Bandung. Suamiku memiliki perawakan yang tinggi dan kekar. Penampilanku sendiri, walaupun sudah berumur, tapi sangat terawat, karena aku rajin ke salon, fitness, dan yoga. Anakku yang pertama bernama Rika, seorang gadis remaja yang beranjak dewasa. Dia baru saja masuk ke universitas favorit di kota Bandung. Yang kedua namanya Rangga, ia masih sekolah SMA kelas 2. Si Rika, walaupun tinggal serumah dengan kami, tapi ia lebih sering menghabiskan waktu di tempat kosnya. Kalau si Rangga, karena cowok remaja, ia lebih sering berkumpul dengan teman-temannya, ataupun sibuk berkegiatan di sekolahnya. Semenjak tidak lagi sibuk mengurusi anak-anak, kebutuhan pribadiku, semakin tua, justru semakin menjadi. Apalagi, suamiku, selain kekar, juga orang yang sangat terbuka soal urusan itu. Akhir-akhir ini, setelah anak-anak besar, kami berlangganan internet. Aku dan suamiku sering browsing masalah-masalah itu, baik video, cerita, ataupun foto-foto, segala macam cara kami lakukan. Kami melakukannya sangat sering, minimal, seminggu 3 kali. Entah mengapa, semenjak kami sering berseluncur di internet, kebutuhanku semakin bertambah. Sebagai pejabat, suamiku sering tidak ada di rumah, tapi, kalau pas di rumah, kami langsung menghabiskan waktu berdua. Sudah lama kami memutuskan untuk tidak punya momongan lagi. Tapi, aku sangat takut untuk pasang alat khusus. Dulu, aku pernah mencoba suntik dan pil, tapi sekarang, kami lebih sering pakai sebuah pengamanan, atau lebih seringnya, suamiku membuang di luar ruangan. Pokoknya, kami sangat hati-hati, agar Rangga tidak punya adik lagi. Sebagai wanita berumur, aku sadar, kalau diriku masih tetap sanggup membuat para pria terkesima. Apalagi, aku termasuk ibu-ibu yang suka pakai kaos yang agak ngepas. Suamiku termasuk seorang pejabat yang baik, dia ramah pada setiap orang. Di kampung, dia termasuk aparat yang disukai oleh para tetangga. Apalagi suamiku, juga banyak bergaul dengan anak-anak muda kampung. Kalau pas di rumah, suamiku sering mengajak anak-anak muda untuk bermain, dan bercakap-cakap di teras rumah. Semenjak setahun yang lalu, di halaman depan rumah kami, dibangun semacam gazebo untuk nongkrong para tetangga. Setelah membeli televisi baru, televisi lama kami taruh di gazebo itu. Sehingga, para tetangga betah nongkrong di situ. Yang jelas, banyak bapak-bapak yang curi-curi pandang ke arahku, kalau pas aku bersih-bersih halaman, atau ikutan nimbrung sebentar di tempat itu. Selain bapak-bapak, ada juga pemuda dan remaja yang sering bermain di rumah. Salah satunya, karena gazebo itu juga dipergunakan sebagai perpustakaan untuk warga. Salah satu anak kampung yang paling sering main ke rumah adalah Tono, yang masih SMP kelas 2. Dia anak tetangga kami, yang berjarak 3 rumah dari tempat kami. Anaknya baik, dan ringan tangan, untuk membantu.
Dia sangat akrab dengan suamiku, bahkan, ia sering membantu suamiku, kalau lagi bersih-bersih rumah, atau membelikan kami sesuatu di warung. Sejak masih anak-anak, Tono dekat dengan anak-anak kami. Mereka sering main karambol bareng di gazebo. Bahkan kadang-kadang, Tono menginap di situ, karena kalau malam, gazebo itu diberi penutup oleh suamiku, sehingga tidak terasa dingin. Pada suatu malam, aku dan suamiku sedang di kamar kami. Semenjak sering melihat sinetron di internet, aku jadi keterusan melakukan dengan suamiku. Padahal dulu, waktu masih awal nikah, aku banyak menolak kalau diajak. Entah kenapa, sekarang, di usia yang sudah lebih 40 tahun, aku justru keterusan. Kalau pas tidak ada suamiku, aku selalu membawa buah-buahan, seperti pisang, kalau nonton film-film itu. Malam itu pun, aku dengan antusias memberi perhatian khusus pada suamiku. Malam itu, kami lupa, kalau Tono tidur di gazebo depan. Seperti biasa, aku berisik pada waktu suamiku menyenangkan hatiku. Suamiku sangat tabah. Malam itu, aku sudah berkali-kali sampai pada tujuanku, sementara suamiku masih tetap terjaga. Tiba-tiba, kami terkaget ketika kami mendengar suara berisik di jendela. Segera suami menghentikan perjalanan dan membuka jendela. Di luar, nampak Tono dengan wajah kaget dan pucat pasi, ketahuan mengawasi kami. Suamiku nampak marah dan melonggokkan badannya keluar jendela. Tono yang kaget dan ketakutan, meloncat ke belakang. Saking kagetnya, kakinya terantuk selokan kecil di teras rumah. Tono terjerembab dan terjungkal ke belakang. Suamiku tak jadi marah, tapi dia kesal juga. "Walah Ton, kamu itu ngapain?" bentaknya. Tono ketakutan setengah mati, dia sangat menghormati kami. Suamiku yang tadinya kesal pun, tak jadi memarahinya. Tono gelagapan, wajahnya meringis menahan sakit, yang sepertinya terantuk sesuatu di halaman. Aku tadinya juga sangat malu dilihat anak ingusan itu. Tapi, aku juga menyayangi Tono, bahkan, seperti saudara sendiri. Aku juga sadar, sebenarnya, kami yang salah, karena berbagi dengan suara segaduh itu. Aku segera berbenah, dan ikut menghampiri Tono. "Kasian dia Mas, gak usah dimarahin, kamu sakit Ton," aku mendekati Tono. Wajah Tono sangat memelas, antara takut, sakit, dan malu. "Sudah, gak apa-apa, kamu sakit Ton," tanyaku. "Sini, coba kamu berdiri, bisa gak?" ujarku. Karena ketakutan, Tono gagal mencoba berdiri, dia malah terjerembab lagi. Secara refleks, aku memegang belakangnya, sehingga menjadi rangkul. "Maaf Ton," ucapku tiba-tiba, yang membuat suamiku tertawa. Aku agak kesal, aku meliriknya, kenapa dia menertawai kami. "Mas ini, ada anak jatuh, kok malah ketawa," ucapku. "Itu, si Tono, ternyata udah gede," ucap suamiku tertawa, kata sambil menunjuk ke arah sesuatu Tono. Mungkin, tadi Tono mengawasi kami sambil berkreasi sendiri. Si Tono makin tambah gelagapan, dengan ucapan suamiku. "Kasihan dia loh Mas,
Udah malu tuh, kataku, yang justru menambah malu si Tono. Kamu suka ya lihat barusan Ton? Wah, hayo loh, kamu suka ya lihat Bu Marni tadi, goda suamiku. Dia malah ketawa-ketawa, sambil berdiri di belakangku. Tentu saja wajah Tono jadi tambah memerah, aku jadi kesal juga sama suamiku. Udah gak menolong, malah menertawakan anak ingusan itu. Mas, jangan godain dia terus dong, tolongin nih, angkat dia, ucapku. Aku sungguh tidak tega melihat muka anak itu, yang merah padam karena tersipu. Aku segera berdiri, dan memegangi dua tangannya, untuk menariknya bangkit berdiri. Berat juga si Tono, kutarik, hingga akhirnya dia terangkat juga. Tapi, baru setengah jalan, mungkin, karena dia masih ketakutan, dan aku juga kurang fokus, tiba-tiba, justru aku yang jatuh menimpanya. Aku berusaha untuk menahan agar tidak menimpanya, tapi tanganku malah menekan dan membuatnya jatuh sekali lagi. Bahkan kali ini, aku ikut jatuh terduduk di pangku. Terasa sesuatu yang lewat tanpa permisi. Aku terkaget, dan sesaat, aku bingung apa yang terjadi. Begitu juga dengan Tono. Wajahnya nampak sangat ketakutan. Sementara suamiku justru tertawa melihat kami jatuh lagi. Tiba-tiba, aku sadar apa yang lewat itu. Ternyata, itu adalah yang dibawa-bawa oleh Tono. Kali ini, suamiku berhenti tertawa, dan agak mendongak kaget. "Kenapa Bu?" tanyanya heran. Melihat raut wajahku, kami bertiga sama-sama kaget. Suamiku nampaknya juga menyadari apa yang terjadi. Dia mendekati kami dan melihat bahwa yang dibawa-bawa Tono sudah lewat jauh. Beberapa saat, kami bertiga terdiam bingung dengan apa yang terjadi. Mengingat rasa tanggung. Setelah dengan suamiku yang tertunda, aku mencoba bangkit, tapi entah kenapa, kakiku jadi gemetar, dan kembali jatuh. Aku merasakan sesuatu yang biasa kutemui, kala sedang bekerja. Tono ikut bersuara, wajahnya memerah. Yang mengherankan, suamiku diam saja, entah karena dia kaget atau apa. Hanya aku lihat, wajahnya ikut memerah, dan mulut yang menganga. Mungkin, ia bingung juga untuk bereaksi, dengan situasi aneh ini. Aku diam saja, menahan napas, sambil menguatkan tanganku, yang menahan diriku. Sementara Tono, dengan wajah merah padam, menatap mukaku dengan panik. Agak mangkel juga aku lihat mukanya, panik, takut. Agak kasihan juga melihat mukanya, dan juga muncul rasa sayang. Pikirku, kasihan juga anak ini, dia sangat terpengaruh saat mengawasi kami, apalagi yang harus dikhawatirkan, karena sudah terlanjur. Aku melirik suamiku, sambil tetap duduk di pangku, sedangkan suamiku tetap diam saja. Agak kesal juga aku lihat respon Mas Pras. Lalu tiba-tiba, pikiran jahil menyelimutiku. Kenapa tidak kuteruskan saja perjalanan itu dengan Tono, apalagi, kalau lihat mukanya, kasihan lihatnya kalau tidak diteruskan. "Bu, apa yang kau lakukan?" kata suamiku tergagap. Aku diam saja. Suamiku melongo sekarang,
dengan suasana dan kondisi saat itu. Wajahnya mendekat, melihat mukaku setengah tak percaya. Tono tidak berani melihat suamiku. Dia menatap wajahku keheranan dan penuh perasaan. "Mas," aku lanjut saja, "ya perjalanan ini, kasihan si Tono, apalagi, kan sudah terlanjur, toh sama saja," bisikku berani. Aku tak bisa lagi menduga perasaan suamiku. Kecelakaan ini benar-benar di luar perkiraan kami semua. Tapi, suamiku memegang pundakku, yang kupikir mengizinkan perjalanan itu terus berjalan. Entah apa yang ada di pikiranku, aku tiba-tiba sangat ingin mewujudkan cita-cita si Tono. Tiba-tiba, karena perasaan yang aneh ini, aku sudah tiba. Jarang aku tiba dengan segera, tak lama, Tono juga menyusulku. Aku seperti hilang kendali, semua tiba-tiba gelap, dan aku diserbu oleh badai. Sejenak, aku diam, tak tahu harus bagaimana. Aku dan suamiku saling berpandangan. "Bu, Tono, gak pakai sabuk pengaman," kata suamiku terbata-bata. Kami sama-sama kaget, menyadari bahwa perjalanan itu tanpa sabuk pengaman sama sekali. Dan aku telah menerima banyak sekali hasilnya. Tiba-tiba, aku sadar akan resiko dari perjalanan ini. Aku dalam masa yang sedang sehat, dan sangat bisa jadi, aku bakalan ngandung dari bocah SMP yang masih ingusan. Aku dan suamiku menghela nafas, cepat-cepat aku memperbaiki kondisiku. Dengan gugup, Tono juga berbenah, dan duduk ketakutan. "Maaf Mbak," akhirnya, keluar juga suaranya. Aku menatap Tono dengan wajah seramah mungkin. Suamiku yang akhirnya pegang peranan. "Sudahlah Ton, sana kamu pulang, mandi, dan bersih-bersih," perintahnya tegas. "Iya Om, maaf ya Om," kata Tono sambil menunduk. Segera dia meluncur pergi lewat halaman samping. Masuk, suamiku melihat ke arahku, dengan suara agak keras. Gemetar juga aku mendengar suamiku, yang biasanya halus dan sopan padaku. Aduh, apa yang akan terjadi? Kami berdua masuk ke rumah, aku tercekat, tidak bisa mengatakan apa-apa. Tiba-tiba, pikiran-pikiran buruk menderaku. Jangan-jangan, suamiku tak memaafkanku, apa yang bisa kulakukan? Di dalam kamar, tangisanku pecah, aku tak berani menatap suamiku. Selama ini, aku adalah istri yang setia, dan bahagia bersama suamiku. Tapi malam itu, tiba-tiba, aku merasa sangat-sangat bersalah. Agak lama suamiku membiarkanku menangis. Pada akhirnya, dia mengelus pundak. "Sudahlah, ini kan kecelakaan kerja saja," katanya. Hatiku sangat lega, aku menatap suamiku. Tiba-tiba, aku menjadi sangat takut kehilangan dia. "Tapi Mas, kalau aku Halimah gimana?" tanyaku memberanikan diri. "Ah, mana, mungkin, dia kan masih ingusan, dan kalaupun iya, kan gak apa-apa juga, si Rangga juga sudah siap kalau punya adik lagi," kata suamiku. Jawaban itu sedikit menenangkan hatiku. Akhirnya, kami melakukan perjalanan itu lagi. Kurasakan, ia begitu giat dalam bekerja, entah apa yang ada di pikirannya, aku tak tahu.
Sampai-sampai, aku merasa lelah mengikuti perjalanan suamiku. Hari-hari selanjutnya berlalu dengan biasa. Aku dan suamiku tetap dengan keakraban yang sama. Kami seolah-olah melupakan kejadian malam itu. Hanya saja, Tono belum berani main ke rumah. Agak kangen juga kami dengan anak itu. Sebenarnya, rumah kami dekat dengan rumahnya, tapi aku juga belum berani untuk melihat keadaan anak itu. Singkatnya, Tono datang ke rumah, mengantarkan undangan selamatan keluarganya. Wajahnya masih kelihatan malu-malu ketemu aku. Aku sendiri, dengan riang menemuinya di depan rumah. Entah kenapa, aku merasa kangen sekali sama anak itu. Padahal, dia jelas masih anak ingusan, dan bukan tipe anak SMP yang populer dan gagah. Jelas, si Tono tidak terlalu gagah, hanya saja, badannya memang tinggi. "Ayo masuk dulu, Mbak buatin minum ya," tawarku. Tono tampak masih agak malu dan takut untuk masuk rumah kami. Siang itu, suamiku masih dinas, anak-anak juga tidak ada yang di rumah. Kami bercakap-cakap sebentar tentang sekolahnya, dan sebagainya. Sekali-kali, aku merasa, Tono melirik padaku. Wah, gak tahu kenapa, aku merasa senang juga diperhatiin sama anak itu. Waktu itu, aku mengenakan kaos, karena barusan, aku ikut kelas yoga bersama ibu-ibu. Akhirnya, tidak begitu lama, Tono pamit pulang. Dia kelihatan lega, sikapku padanya tidak berubah, setelah kejadian tempo hari itu. Hingga pada bulan selanjutnya, aku tiba-tiba gelisah. Sudah hampir lewat 2 minggu aku belum kedatangan tamu. Tentu saja, kejadian waktu itu membuatku bertambah panik. Gimana kalau benar-benar jadi, aku belum berani bilang pada Mas Pras, untuk melakukan tes saja aku sangat takutnya, kalau positif. Hingga pada suatu pagi, aku melakukan tes di sendiri. Dan, tiba-tiba, hatiku seperti mau copot, karena garisnya ada 2. Aku benar-benar kaget dan tak percaya. Jelas ini bukan dari suamiku, kami selalu melakukan perjalanan dengan aman. Dan jelas, sesuai dengan waktu kejadian itu, ini adalah dari Tono, si anak SMP yang belum cukup umur. Aku benar-benar bingung, seharian, aku tidak dapat berkonsentrasi. Pikiranku berkecamuk tidak karuan. Bukan saja karena aku tidak siap untuk punya momongan lagi, tapi juga, bagaimana reaksi suamiku. Itulah yang paling membuatku bingung. Hari itu, aku belum berani untuk memberi tahu suamiku. 2 hari berikutnya, justru suamiku yang merasakan perbedaan sikapku. "Bu, ada apa? Kok sepertinya kurang sehat?" tanyanya penuh perhatian. Aku tidak bisa mengeluarkan kata-kata, yang kulakukan hanya memberi rangkul erat-erat. "Ada apa sayang?" tanyanya. Aku tidak berani menjawab. Sepertinya, dia menyadari apa yang terjadi. Sambil menatap mataku, dia bertanya, "Benarkah?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, sambil menangis. Dia diam saja, lalu dia menjawab singkat, "Besok kita ke Dokter Merlin." Aku mengangguk. Hari selanjutnya, sore-sore, kami berdua menemui Dokter Merlin.
Setelah dilakukan tes, dokter cantik itu memberi selamat pada kami berdua. Kami mengucapkan terima kasih atas ucapan itu. Dan sepanjang jalan pulang, kami tidak berkata sepatah kata pun. Setelah itu, suamiku tidak menyinggung masalah itu lagi. Bahkan, dia memberitahu pada anak-anak kalau mereka akan punya adik baru. Anak-anak ternyata senang juga, karena sudah lama tidak ada anak kecil di rumah. Bagi mereka, adik kecil akan menyemarakan rumah, yang sekarang sudah tidak lagi ada suara anak kecilnya. Hari-hari selanjutnya berlalu dengan luar biasa. Suamiku bertambah giat setiap malam. Yang jadi masalah adalah, perlukah aku memberitahu si Tono tentang kabar ini? Aku tidak berani bertanya pada suamiku. Dia mendukung saja sudah sangat membahagiakanku. Di luar dugaanku, ternyata kami sekeluarga sudah siap menyambut anggota baru keluarga kami. Itulah hal yang sangat aku syukuri. Pas bulan puasa, tiba-tiba, suamiku melakukan sesuatu yang mengherankan. Dia mengajak Tono untuk membantu bersih-bersih rumah kami. Tentu saja aku senang, karena suamiku sudah bisa menerima kejadian waktu itu. Aku senang melihat mereka berdua bergotong royong, membersihkan halaman dan bagian dalam rumah. Tono dan Mas Pras nampak sudah bersikap biasa, sebagaimana sebelum kejadian malam itu. Bahkan sesekali, Tono kembali menginap di gazebo kami, karena kami merasa sepi juga tanpa kehadiran anak-anak. Si Rika semakin sibuk dengan urusan kampusnya. Sementara si Rangga, hanya pada malam hari saja menunjukkan mukanya di rumah. Semenjak itu, suasana di rumah kami menjadi kembali seperti sedia kala. Tetap saja, gazebo depan rumah sering ramai dikunjungi orang. Cuma sekarang, Tono tidak pernah lagi menginap di sana. Mungkin, karena hampir ujian, jadi dia harus banyak belajar di rumah. Tono akhirnya tahu juga kabar ini. Aku tidak tahu, apakah dia sadar, kalau ini adalah hasil dari perjalanannya. Yang jelas, Tono menjadi sangat perhatian padaku. Setiap sore, dia ke rumah, untuk membantu apa saja.